Ana memperingatkan, hati-hati mengaminkan doa orang yang kita tidak tahu apa arti doa itu. Boleh jadi doa itu salah dan antum mengaminkan hal yang salah. Pernah suatu hari diminta salah seorang ustadz untuk memimpin doa bersama. Ustadz itu membaca doanya salah. Namun jamaahnya tak tahu kesalahan doa yang dibaca ustadz. Karena memang ustadznya mungkin gimana gitu ya, dan jamaahnya sudah jelas tidak mengerti bahasa Arab. Doa yang harusnya diucapkan oleh ustadz ini adalah Allahumma qsimni min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ini harusnya yang dia baca. Namun ustadz tadi salah baca doa. Yang dia baca adalah berikut ini. Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Yang artinya, ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Kata bapak ibu haji dan hajah, amin, kabulkanlah ya Allah. Minta untuk dipindahkan dari surga. Mau pindah kemana bapak haji? Tempat di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak surga berarti neraka. Berarti ini doa minta neraka. Walau lafaznya surga. Ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Pertama-tama mari saya tunjukkan bagian yang paling receh saja, bahwa doa yang diajarkan Ustadz Maududi itu juga tidak sama dengan yang diajarkan Rasulullah. Karena dalam berbagai bentuk riwayat yang diajarkan Rasulullah seperti yang tertulis ini, Allahumma qsim lana min khosyatikah ma yahulu. Ada yang ma yahulu, ada yang ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatikah. Ada juga wa fi riwayatin baina ma'asika. Jadi dari iksim lana dirubah oleh Ustadz Maududi menjadi iksimni. Itu sudah tidak sesuai dan tidak sinkron. Kenapa? Karena setelahnya bainana bukan baini. Ya. Itu juga aneh Pak, secara bahasa aneh kalau kita mau telanjangi ya. Tetapi tidak penting. Bahkan ada yang lebih menggelikan di sini. Seharusnya itu iksim lana, atau kalau mau pakai li, iksimli, bukan iksimni. Karena kosama itu artinya membagi. Membagi itu misalnya kamu punya duit 10 miliar. Kamu bagi 10. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Jadi membaginya menjadi 10 itu namanya iksim. Kamu kok iksim nih? Jadi kamu minta dibelah-belah gitu ya. Kalau mau pakai teori dia gitu, bahwa doa itu harus sesuai redaksinya. Kalau salah redaksi kacau bahasanya kan begitu ya. Jadi dia minta dibelah-belah. Minta dibagi-bagi, dirinya itu minta dibagi-bagi, bukan minta bagian. Kalau iksim lana jelas, di situ jelas minta kepada Allah jatah atau bagian. Itu diberi syarat itu. Ij'alli minha nasiban. Ya Allah, jadikanlah ada untuk saya minha dari khosyah itu nasiban bagian. Jadi minta bagian, bukan minta kita dibagi-bagi. Jadi kalau iksim nih itu minta kamu dibelah-belah. Itu juga malaikat mungkin geleng-geleng ya. Ini orang minta dibagi berapa? Maksudnya ini kan minta bagian. Makanya iksim lana. Ya Allah, bagilah rasa takut kepadamu itu menjadi beberapa bagian dan beri kami sebagian darinya untuk kami gitu ya. Jadi bukan kamu minta dibagi ya. Dibagi ya, kalau bahasa Indonesia kalau minta dibagi itu minta diberikan. Maksudnya itu bukan kamu yang minta dibagi, tapi kamu minta bagian gitu ya. Tapi itu masih terlalu receh. Cuman karena ini konsisten dia menyalahkan orang. Orang mau menyalahkan orang itu harus prima dong. Harus persis gitu. Kalau bagi saya sebetulnya nggak masalah kamu doa begitu atau bagaimana. Malaikat tidak mungkin salah paham. Begitu yang pertama. Yang kedua, toh kamu tidak sedang baca hadis. Tapi sedang berdoa. Kamu baca doa Rabbana atina fid dunya zaujah wa sayyarah wa bait. Apapun bebas. Tidak mesti hasanah. Ya kecuali kalau kamu bilang kalau Allah berfirman, baru tidak boleh rubah. Kalau bukan firman Allah ya terserah. Begitu ya. Ini masih yang receh. Masuk kepada bagian terpentingnya dan bagian paling lucunya gitu ya. Ketika orang ini menyalahkan redaksi doa orang. Bahkan Ustadz ini mengatakan doa orang tersebut minta masuk neraka. Minta dipindah dari surga. Tapi karena jamaahnya goblok semua, nggak ngerti bahasa Arab, ustaznya juga agak goblok maksudnya kan. Akhirnya amin aja. Luar biasa orang ini ya. Dia menceritakan sesuatu seolah-olah benar gitu. Seolah-olah ustadz itu goblok sekali dan dia yang pandai. Karena kalau disimak lengkap ada bahasa dia. Saya bisa bahasa Arab 30 menit pun saya bisa lebih bicara bahasa Arab. Tapi sudahlah, tidak perlu bicara itu ya. Kita bicara yang ilmiah saja. Omongan-omongan receh begitu untuk apa kita tanggapi ya. Jadi Ustadz Maududi ini mengatakan bahwa terjemahan dari tuhawwiluna bihi jannataka itu artinya adalah dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami
dari surgamu. Sehingga ini dianggap sebagai doa minta masuk neraka. Karena tempat cuma dua. Kalau minta dipindah dari surga, berarti mintanya ke neraka. Nah, ini seperti masuk akal kalau orang yang mendengar itu nggak ada otaknya, kosong, melompong. Kalau kita pakai otak, nggak perlu ngerti bahasa Arab dulu. Kita pakai disiplin bahasa Indonesia yang sederhana saja. Ada orang minta, wahai Bapak, pindahkanlah saya ke kantor. Kira-kira di situ kan disebut kata kerja, pindahkan. Kemudian objek yang akan dipindah, saya. Kemudian menyebut tempat, yaitu kantor. Kita memahaminya, orang ini minta dipindah dari kantor atau pindah ke kantor. Mesti kalau kita waras berpikirnya, minta pindah ke kantor. Bapak tolong pindahkan saya ke rumah. Hawala itu merubah artinya, ghayyarah. Kalau bicara masalah tempat berarti ghayyara al-makan, merubah tempat. Ya Allah, hawilni jannataka. Masa iya artinya minta dipindah dari surga? Kan mestinya minta dipindah ke surga. Hawilni minan nari ilal jannah. Mesti begitu versi lengkapnya. Tetapi karena bil ijaz sudah, pindahkan saya ke surga. Mesti begitu. Karena kita ketika bicara minta perpindahan, mesti kita ingin sesuatu yang baru. Dan itu yang kita sebut. Ya. Apa yang kita inginkan itu kita sebut. Pindahkan saya ke surga, Pak Maududi. Bukan dari surga. Kecuali kalau ngomongnya hawilni min jannatika. Atau tuhawiluna min jannatika. Baru itu benar memindahkan kami dari surgamu. Ini kan tuhawiluna, jannah itu kan objek. Kalau objek itu berarti ilah kepada objek perpindahannya atau destinasi perpindahannya. Bukan asal muasalnya, Pak Mauludi. Ya. Sesederhana itu sebetulnya ya. Nggak perlu pakai ilmu-ilmuwan ya. Ada doa yang biasa ya, muhawwilal ahwal. Hawil hali ila ahsanil ahwal. Hawil, rubahlah hali, tingkah laku saya atau perilaku saya, ila ahsanil ahwal, kepada. Kita kan merasa rendah, merasa orang pendosa. Mesti kalau minta perubahan lalu kita menyebut, itu tujuan yang disebut, tujuan yang ingin kita minta. Hawil ni ilal alim, jadikan saya orang alim mesti. Ya. Hawilni aliman, rubahlah saya mesti menjadi orang alim. Bukan dari orang alim menjadi bodoh. Karena ini kan permintaan, Pak Maududi. Ada nggak orang goblok meminta sesuatu yang buruk? Ini berdoa kepada Allah. Ya. Orang meminta kepada Allah itu mesti adalah tujuannya minta yang baik. Satu. Artinya kalau misalnya bingung mengartikan jannataka ini sebagai tujuan atau sebagai tempat asal, ya kembalikan kepada yang doa ini orang goblok apa orang waras. Kalau orang waras berarti itu tujuan, bukan tempat asal. Yang goblok saja menerjemahkan itu malah tujuannya atau itu tempat asalnya. Dari surga minta ke neraka. Ini kalau saya telanjangi secara ilmiah, wah lebih parah ya. Karena akan banyak kita jumpai betapa gobloknya kalau memahami seperti ini dengan bahasa seperti yang diceritakan orang itu. Minta dipindah dari surga. Begitu ya, saya malas pakai muka kalau untuk konten seperti ini ya. Biar kamu tidak melihat saya gitu ya. Karena agak geli juga ya. Jadi kamu simak aja pelan-pelan ya. Nggak usah pakai ilmu-ilmuwan lah. Saya pastikan kamu yang penting tidak dungu, tidak goblok, bisa pakai otak. Kamu akan paham bahwa doa seperti itu sama sekali bukan doa minta neraka. Itu doa minta surga. Justru yang menyalahkan itu yang sok yes, sok paham, malah aneh ya. Begitu ya.